Pemirsa, keberadaan pupuk sangat diperlukan utamanya bagi keberhasilan panen para petani. Belum lama ini pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan SPCB distributor dengan kios atau pengecer resmi PT Petrokimia Gresik se-Tulungagung. Acara ini dihadiri oleh Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo. Seperti inilah suasana yang nampak pada acara penandatanganan surat perjanjian jual beli atau SPCB antara Petrokimia Gresik dengan distributor dan kios pupuk subsidi wilayah Tulungagung pada 7 Februari lalu. Selain dihadiri ratusan petani, hadir pula dalam acara ini sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung, seperti Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Perikanan. Tak hanya itu, penandatanganan SPCB yang dipusatkan di salah satu hall di Tulungagung ini juga dihadiri Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan beserta jajarannya, serta Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya yang selalu memberikan pengarahan yang terbaik guna membantu tugas dan kinerja kami selama ini. Bapak dan Ibu kios resmi yang kami banggakan, saya pribadi beserta distributor yang lain tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama tahun 2017 dalam mengemban amanah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dan kelompok tani. Bapak dan Ibu kios resmi secara tidak langsung telah berpartisipasi mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional bisa tercapai khususnya di Kabupaten Tulungagung. Bapak dan Ibu kios resmi yang kami banggakan, semoga di tahun 2018 ini tugas dan kinerja yang sudah baik ini akan menjadi semakin baik sesuai dengan semboyan Kabupaten Tulungagung, Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto. Harapan kami ke depan, karena selama ini Kabupaten Tulungagung kondusif dan kerjasama dinas terkait, distributor,
kios resmi, dan petani terjalin dengan baik. Harapan ini akan terus berlanjut sampai 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak Bupati Sahri Mulyo dan Wakil Bupati Marioto Birowo. Amin amin ya robbal alamin. Rapat koordinasi ini diawali dengan penandatanganan SPCP distributor dengan kios atau pengecer resmi PT Petrokimia Gresik Tulungagung. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Manajer Penjualan Produk Pengembangan PT Petrokimia. Jadi tujuan dari penandatanganan ini Pak ya, ini kan kita program tahunan, ada penyaluran pupuk bersubsidi, itu kan kita ada jaringannya dari produsen ke distributor ke kios, hingga sampai ke end user, ke tangan petani. Nah itu kita ikat dengan perjanjian, kenapa? Karena agar mereka sesuai komitmen-komitmen, sesuai dengan alokasi-alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Realisasi pupuk bersubsidi Provinsi Jawa Timur terhitung hingga akhir tahun 2017 kemarin telah mencapai 99% dari total alokasi. Adapun jenis pupuk tersebut diantaranya pupuk urea, ponska, pupuk organik, dan beberapa pupuk lainnya. Sebenarnya kan penandatanganan perjanjian antara distributor dan kios ini sebenarnya kan sebuah rutinitas. Setiap masa-masa akan tanam, ya. Setiap masa-masa akan tanam. Ini kan apa namanya perjanjian-perjanjian itu bahwa kuota-kuota pupuk yang harus ditebus, kemudian jumlah, ukuran, kemudian wilayah edar kan begitu. Nah, kami sudah persoalan pupuk ini kan sudah persoalan klasik, ada banyak suka dukanya, banyak dukanya lah. Dukanya itu kadang-kadang wilayah edar. Ini sebenarnya misalkan di kecamatan Kauman misalkan, kalau udah edarnya di situ nggak bisa dijual ke Kedungwaru, nggak bisa dijual ke Campur Darat. Nah ini yang regulasi ini yang harus direvisi di tingkatan nasional agar supaya kemudian tidak butuh biaya pengawasan, tidak perlu harus diawasi oleh polisi, oleh tentara, jika kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Karena apa? Karena produk-produk pemerintah rata-rata kenyataan di lapangan ini banyak kasus. Nah, kalau tadi saya usulkan ada kartu tani, kemudian sesuai RDKK petani ini jatahnya berapa 1 tahun, kemudian kartu ini dianggap sebagai kartu diskon, maka kemudian peredaran pupuk itu dijual bebas nggak masalah. Ini lebih efektif dan efisien. Yang awalnya cuman ada 3 pabrik Bapak Ibu semua, dan sekarang menjadi 29 pabrik. Artinya Bapak Ibu semua, PT Petrokimia Gresik sebagai perusahaan negara yang bergerak khususnya di bidang pupuk semakin tahun semakin berkembang. Untuk itu Bapak Ibu semua, saya harapkan jangan ragu untuk ikut mendukung proses bisnis dari PT Petrokimia Gresik. Dan juga kami mohon dukungan dan support dari Bapak Bupati terkait produk-produk Petro. Jadi produk Petro ini tidak hanya pupuk subsidi sekarang,
tetapi juga produk-produk pengembangan lainnya yang nanti di session akhir akan kita kupas lebih dalam untuk Bapak Ibu semua. Tetapi sebagai awal, kalau Bapak Ibu lihat di banner di belakang ini, yang di bawah Bapak Bupati itu adalah produk pupuk subsidi. Sedangkan yang ada di bawah foto Bapak Wakil Bupati itu adalah produk-produk pengembangan PT Petrokimia Gresik. Dan itu kita create, kita ciptakan, kita buat untuk mendukung ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Baik, kami lanjutkan. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Jawa Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar 1.957.037 ton atau 99% dari total alokasi 1.979.297 ton, dengan rincian sebagai berikut. Untuk urea 322.185.000 ton atau 99% dari alokasi 2017. Kemudian pupuk ZA 467.275 ton, sekitar 99% dari alokasi tahun 2017. SP36 sebesar 163.037 ton atau 99% dari alokasi 2017. Ponska 643.300 ton dan pupuk organik 361.000 ton 241 atau sekitar 99% dari alokasi tahun 2017. Sedangkan realisasi penyaluran di Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 43.417 ton atau 97% dari total alokasi 44.585 ton. Kami berharap agar di tahun 2018 penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat lebih baik dan lebih tertib dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan pupuk, melalui sambutannya Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo menyampaikan bahwa adanya pupuk dirasa sangat penting utamanya bagi keberhasilan panen. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab Tulungagung dalam hal mendukung hasil pertanian yang baik dan berkualitas, yaitu dengan menyediakan pupuk bersubsidi yang harganya lebih terjangkau bagi para petani. Meskipun saya tidak berkecimpung langsung, tapi saya selalu mengikuti sejak tahun 2004 ketika kami menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ya. Karena kebetulan saya di Komisi B, anggota Dewan di sana, Komisi B yang membidangi pertanian. Seringkali saya hearing dengan Direktur Petro, ya, kemudian juga Kaltim, ya, intinya bahwa hearing itu juga atas dasar aspirasi dari kaum petani. Biasa kalau musimnya tanam, musimnya waktunya mupuk, pupuknya kadang-kadang hilang, misterius. Ini 2004, 2009, 2014, dan persoalan-persoalan itu adalah sangat klasik, tapi ini juga isu-isu yang seksi, ya, karena Indonesia ini adalah negara agraris, jadi 80 bahkan lebih mungkin penduduknya Indonesia ini menggantungkan dari pertanian.
Bapak Ibu hadirin hormati, pupuk merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, waktu dan tempat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk untuk mencapai prinsip tersebut, yaitu dengan menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk telah diterbitkan. Namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain kasus penggantian karung pupuk bersubsidi, pembelian pupuk bersubsidi di luar wilayah, serta tidak tertebusnya jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang berdampak pada pengurangan jatah alokasi pupuk bersubsidi. Mengingat kondisi tersebut, maka sangat diperlukan adanya pengawasan pupuk yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk. Saya pernah mengusulkan, sekarang zamannya e-government, jadi semuanya sebuah elektronik begitu, sebuah kartu. Raskin sekarang sudah, saya pernah mengusulkan agar supaya semuanya dikasih kartu. Ya, siapa-siapa yang memang menurut data harus mendapatkan subsidi itu pakai kartu saja. Dan ternyata sudah tidak diterapkan oleh Menteri Sosial bahwa Raskin yang sekarang berubah menjadi Rastra itu by name by address. Siapa yang dikategorikan dibantu oleh Raskrin atau Rastra mendapatkan kartu, sehingga tidak bisa bagito, ya, tidak bisa bagito, bagi roto, bagi-bagi roto, kan itu. Ini zaman now, jadi zaman modern, semuanya pakai IT, sehingga program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, membantu orang miskin akan tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini tadi tentang persoalan suka dukanya, terus kemudian persoalan-persoalan yang sangat pelik tentang beredarnya pupuk bersubsidi, ini bisa teratasi dengan kartu tani kalau nggak salah ya, kartu tani. Nah, kalau saya punya ide kartu tani ini sesuai dengan RDKK, ya, ini petani-petani ini dikasih kartu, ya, disubsidi berapa, ya. Kemudian pupuk dijual bebas, baru nanti petani itu, ya, yang dapat kartu itu dapat diskon sesuai dengan diskonnya pemerintah berapa. Itu sangat efektif saya kira. Nggak perlu ada pengawasan, nggak perlu ada pengawasan, nggak perlu ada lintas wilayah, perbatasan lintas wilayah. Jumlah keseluruhan pupuk, sebentar, ada saya 9 juta total nasional Pak, 9.500.000 ton secara nasional Pak. Ya. Jadi ini masalah perubahan mindset nih Pak ya. Seperti diketahui bahwa jumlah pupuk subsidi itu tidak bisa mengcover 100% dari kebutuhan petani. Artinya apa? Artinya kekurangan pupuk subsidi itu sebenarnya sudah disediakan pupuk non subsidi. Artinya petani tidak perlu resah kekurangan pupuk, hanya mengganti cara pandang paradigma bahwa pupuk non subsidi akan selalu berdampingan dengan pupuk subsidi saat alokasi mereka sudah terpenuhi 100%. Jadi masalah pupuk kelangkaan sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tulon kutha tulung agung saiki kali pilih kidul pranyata musir bebaya banjir tetaneman tetukulan sakala bisa anglir tegal sawae tinggal mametune biyen
Pemirsa, itulah tadi pelaksanaan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan SPCB distributor dengan kios atau pengecer resmi PT Petrokimia Gresik Tulungagung. Semoga beberapa jenis pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan tersebut dapat bermanfaat bagi petani Tulungagung dan menghasilkan panen yang berkualitas. Saya Intan Nolia pamit, sampai jumpa dan salam CTV. Kutha Tulungagung saiki kaline milih mangidul pranyata ngusirna kebaya banjir tetaneman tetukulan sakala bisa anglilir Tegal sawae tinggal pametune biyen karan rawa saiki dadi kutha